0813 5235 103 kali, line telepon sudah ada penelpon. Halo, selamat pagi. Halo? Halo? Ya, silakan bisa lagi di 0813 5235 103 kali dalam program Kenal Lebih Dekat. Saya ajak Anda warga Medan mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com untuk mengenal lebih dekat seperti apa Bapak Haji Hidayatullah SE. Beliau adalah calon wali kota Medan ya dari nomor urut 3. Baik, kalau tadi di awal Ustadz kita sudah banyak berbicara. Tapi lagi-lagi ketika break saya berpikir sebenarnya Medan ini bisa berjalan dengan sendirinya. Seperti yang tadi kita sempat bicarakan Ustadz. Karena apa yang kurang dari Medan, dia sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia. Tentunya potensinya juga cukup baik ke depannya. Tanpa harus, oke kita angkat dulu penelponnya masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Oke, bisa lebih dibesarkan lagi suaranya. Halo, selamat pagi. Pagi Pak. Ya, pagi, dengan siapa? Perkenalkan saya Zala. Oke, kita cut dulu, nanti bisa dicoba lagi untuk telepon karena mungkin sinyalnya kita bisa mendengarnya kurang baik di sini, jadi suaranya tidak bisa terdengar dengan baik. Silakan bisa dicoba lagi nanti di 0813 5235 103 kali dan sebutin nama dengan jelas dan juga alamatnya karena kita juga perlu tahu ya Ustadz ya di mana tempat tinggalnya dan kira-kira mungkin saja ada informasi-informasi menarik dari kecamatannya atau wilayahnya yang memang perlu dibenahin seperti itu Ustadz. Baik, Ustadz tadi kita sempat bercerita bahwasanya Medan ini bisa dengan autopilotnya bergerak dengan sendirinya. Pertumbuhan ekonominya juga bagus sebenarnya. Tapi saya memang tertarik ketika Ustadz mengatakan bahwasanya kemiskinan ini menjadi faktor utama. Faktor utama untuk bisa diselesaikan. Selama ini kan memang beberapa calon-calon lain kan juga memasukkan itu dalam daftar visi misinya. Memberantas yang namanya kemiskinan. Nah, apakah nanti ketika Ustadz berada di posisi menjadi wali kota Medan, aplikasi seperti apa sebenarnya untuk menyelesaikan yang namanya masalah kemiskinan ini Ustadz? Ya memang kemiskinan ini mereka ada keperluan yang memang mendesak saat itu. Tapi kita harus berpikir yang lebih untuk jangka panjangnya. Itu tadi yang pendidikan. Selama ini mungkin fokusnya BLT. Bansos. Itu kan 2 jam habis, 3 jam habis. Tapi mereka tetap miskin. Benar. Tapi secara ekonomi walaupun mereka tetap miskin, uang yang dikucurkan itu akan terserap di pasar. Ekonomi akan tetap bagus juga. Iya betul. Tetap tumbuh. Tapi kan kita miskinnya enggak. Makanya untuk jangka panjangnya, jangka menengahnya harus fokus. Terutama pendidikan. Karena sulit ini mengajak orang miskin ini sekolah. Karena ada banyak faktor ya, ngapain juga sekolah. Kalau ujung-ujungnya ke sini juga gitu. Padahal kan pendidikan ini membuat cara berpikirnya menjadi luas ya, berubah. Untuk bisa kompetitif dalam kehidupan. Itu tantangannya, mungkin itu juga orang males-males aja ngurus ini orang udah mau diurus malah payah diurus gitu kan. Betul. Itulah perlu kesabaran pemimpin. Kalau memang ngurus orang miskin ini mudah, udah selesai ini dari dulu. Justru ketika kita melakukan program ini lalu mendapat resistensi dari kantong-kantong kemiskinan ini, disitulah tantangannya. Kita harus sabar, cari solusinya sehingga mereka bisa menerima program yang sebenarnya adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Ya. Baik, kita jawab dulu pertanyaannya masuk melalui WhatsApp, jadi silakan. Yang tadi mungkin tidak bisa kita dengar dengan baik, Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp. Ini tadi yang telepon tadi nih Ustadz. Ada Angel di Glugur, berdasarkan program Bapak dalam menghadapi maraknya kasus pembegalan, bagaimana alur penanganan yang akan diterapkan melalui hotline 24 jam? Oh ya, ada hotline 24 jam ya. 24 jam untuk memastikan respon cepat dari pihak kepolisian atau keamanan setempat. Karena seperti yang kita ketahui kalau zaman sekarang kasus harus viral dulu di sosial media baru bisa ditindaklanjutin. Ini pertanyaan menarik sebenarnya Ustadz. Saya juga baru tahu dan saya baru baca ternyata ada hotline 24 jam dari Hero tentunya menjadi program utamanya. Seperti apa? Walaupun tadi sebenarnya semuanya ini adalah faktornya kemiskinan sebenarnya Ustadz. Dan perubahan pola pikir menjadi berpendidikan. Silakan Ustadz. Ya jadi balik lagi begal tadi, ini kan kita gejalanya yang kita tangkap.
Kalau kita selesaikan, yang harus kita selesaikan itu adalah akar masalahnya. Ya. Tadi kemiskinan 187.000 data BPS, ya pendapatannya di 17 ribuan per hari. Di Medan sarapan lontong pakai telur, teh pahit, udah selesai tuh barang. Iya, benar. Makan siang, makan malamnya apa? Gitu. Iya. Lewat kita naik sepeda motor di depannya, dia begal untuk makan siang, makan Parkir makan aja malam. sekarang di mana-mana parkir lagi Ustaz. Itu. Jadi itu untuk menyelesaikan ad hoc-nya tentu tadi keamanan ya. Tapi seberapa mampu kita? Ada 187 ribuan itu potensi untuk sumber ketidakamanan itu. Makanya kita lakukan untuk jangka pendek itu hotline 24 jam. Nanti rencananya kita linkkan itu ke kepolisian, karena ini kan tugas ke kepolisian. Kita akar masalahnya kemiskinan. Iya. Tapi kalau sudah masalah kriminalitas itu kan tugasnya polisi. Betul. Kenapa ada hotline 24 jam? Karena kan selalu alasannya ini kantor lagi tutup. Tunggulah nanti hari Senin. Persoalannya hari Sabtu, Minggu kantor tutup. Maka ada hotline. Kapanpun dia bisa mengadukan, apa yang bisa diselesaikan saat itu diselesaikan. Kalau harus menunggu hari kerja, paling tidak kita sudah punya catatan apa yang prioritas pertama dilakukan ketika hari Senin kita masuk kerja di jam 8. Tidak lugu jam 8-nya lagi dulu ngelapor. Iya. Tapi laporannya sudah bisa diinventarisir. Sebahagian yang terkait begal misalnya itu nanti dilingkan ke kawan-kawan di kepolisian. Sehingga bisa segera cepat direspon. Baik, tapi ini mungkin jawaban untuk Angel yang ada di Glugur. Jadi seperti apa alurnya? Tadi Ustadz sudah menjelaskan sebenarnya alurnya seperti apa. Tapi yang ingin saya tanyakan, Ustadz punya data nggak sih berapa orang anak putus sekolah? Karena kan kita berbicara masalah akar masalah ini. Iya. Jadi apapun yang kita bicara masalah pertumbuhan ekonomi yang baik, kestabilan politik yang baik, keamanan itu semua bisa dicapai kalau masyarakatnya itu sudah aman. Sudah aman dari apa? Kemiskinan dan tentunya terselamatkan sekolahnya. Punya data nggak sih Ustadz untuk itu? Data persisnya enggak. Tapi APM Perkiraan kita, kali ya. angka partisipasi murid itu memang makin ke atas itu makin tinggi. Jadi kalau dari SD ke SMP, Betul. yang pasti tidak 100%. Makin mengecil. Nanti dari SMP ke SMA makin mengecil partisipasinya. Apalagi ke perguruan tinggi, makin mengecil. Itu yang tadi jadi orang putus sekolah. Putus sekolah. Nah, putus sekolah ini pun tidak serta-merta juga bisa kita dorong agar dia melanjutkan sekolahnya misalnya dengan bantuan tadi. Misalnya kan kalau dia nggak bisa bayar uang sekolah, kita tebus uang sekolah. Yes. Tidak serta-merta mereka mau sekolah. Jadi kalau misal di kantong-kantong kemiskinan, nggak cukup untuk itu. Nanti alasannya sekolahnya gratis, SD SMP kan gratis tuh. Ada lagi masalahnya. Ya sekarang baju kami mana katanya. Benar, nggak akan pernah selesai. Dia kan miskin. Benar. Sepatu kami mana katanya. Kalau cuma sekolah gratis saja, nggak pakai sepatu, nggak pakai baju kan nggak bisa sekolah. Maka untuk kasus seperti itu harus kita siapkan lagi. Yang penting dia mau sekolah. Karena kalau dia nggak sekolah, maka ke depan itu pasti akan jadi bebannya Kota Medan. Jadi penyakit bersama, jadi beban bersama. Daripada nanti beban ke depan, bagus sekarang aja kita capek-capek menyelesaikannya. Mendorong dengan segala daya upaya mereka bisa tetap bisa belajar. Oke, kita angkat dulu penelponnya masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa? Dengan Raffi dan saya tinggal di Sekali lagi, dengan siapa? Raffi, di mana? Di Skip. Skip. Baik, Raffi silakan pertanyaannya. Izin Pak bertanya, saya ingin bertanya tentang program Bapak seputar satu keluarga satu sarjana nih Pak. Ya. Oh yang baru tadi. Bagaimana nih Pak mekanisme pelaksanaan program satu keluarga satu sarjana ini gitu? Seperti apa saja persyaratannya? Terus apakah ada tes seleksi khusus gitu untuk join ke program ini? Karena kan seperti yang kita tahu beberapa program seperti ini sering kali salah sasaran gitu. Oke. Itu saja Raffi? Itu saja sih Pak.
Baik, terima kasih Raffi. Ini menarik sebenarnya Ustadz. Berbicara masalah salah sasaran. Iya. Jadi tim hero ini memang kalaupun nanti menjabat sebagai wali kota Medan harus benar-benar punya database yang kuat supaya tidak salah sasaran. Silakan Ustadz bisa jawab pertanyaan Raffi tadi seperti Iya, apa. kalau program untuk perguruan tinggi ini kan bukan program Medan saja. Iya. Medan ini bukan negara. Medan ini bagian dari Sumatera Utara, bagian dari NKRI. Jadi program pusat ada soal ini, program provinsi ada, program Medan sendiri ada dengan persyaratan yang ketat. Harus IP-nya sekian. Nah kita bocor-bocornya itu yang nggak tertampung sama program ini semua, sebenarnya nggak banyak. Iya. Inilah yang kita tangani. Intinya asal dia mau kuliah. Kuliah. Nah ini kita deteksi dari program tebus uang sekolah. Di situ ketahuan. Karena mereka di SMA aja udah ada masalah nggak bisa bayar. Iya. Nah, dari situ akan dapat data-datanya siapa-siapa yang layak untuk dibantu. Kalau itu semua belum juga, tapi kan biasanya muncul tuh bocoran di viral, misalnya viral dulu. Dia diterima di perguruan tinggi negeri, tapi nggak punya uang, nggak punya UKT. Jadi akhirnya kami nggak jadi kuliah. Oke. Itu kan langsung itulah dia tanggung jawab kota Medan itu. Dan di Medan ini bukan hanya dia kuliah di Medan aja. Kuliah di luar Medan pun sepanjang dia memang mau maka kita akan bantu. Oke, tapi kan tupoksi kota Medan itu kan berbicara masalah SMP ya Ustadz ya? Ranahnya SMP atau SD sih Ustadz? SD SMP. SD SMP. SMA provinsi. SMA provinsi, berarti kalau SD SMP berarti akan lebih fokus juga putus sekolah di jenjang SD dan juga SMP dong, tentunya seperti kalau itu. Kalau SD SMP nggak gitu masalah kita. Oke. Nah, makanya tadi programnya kita tebus uang sekolah untuk SMK, terutama di swasta, sama dengan satu rumah tangga satu sarjana. Karena problemnya di situ selalu. Nah berarti kedepannya nanti juga ada verifikasi yang cukup ketat, IPK-nya seperti itu ya Ustadz? Sebenarnya itu sudah ada program yang dengan persyaratan ketat. Tapi bagaimana kalau dia kepengen kuliah, tapi tidak bisa memenuhi persyaratan yang sangat ketat itu? Apa ini dibiarkan nanti jadi beban kita ke depan. Ini yang maksud kita yang kita sentuh dengan satu sarjana satu rumah tangga. Kita nggak mungkin rumah tangga miskin IP kamu harus punya IP 3,5 baru kita bantu. Kapan dia dapat? Iya, saya mau menyentuh itu. Kapan dia bisa menerima manfaat programnya kalau memang standarnya kalau harus standar IPK tinggi, yang tinggi gitu. Yang penting standar dasar bisa 2,75 misalnya. Itu kita bantu. Yang penting dia punya semangat untuk menjadi sarjana. Gitu. Oke. Saya ingin bergeser dulu Ustadz, berbicara masalah kemiskinan juga tidak jauh dari yang namanya kesehatan, benar gak sih Ustadz? Iya. Jadi kalau seperti kita katakan kalau sudah miskin otomatis tuh dekat yang namanya tidak sehat seperti itu. Dan kesehatan menjadi isu penting juga gak sih untuk nomor 3 ini? Oh iya, tapi kan kebetulan di Medan ini sudah berjalan ya. Lapis paling bawah untuk supaya orang Medan ini bisa mendapatkan layanan kesehatan tuh yang namanya program UHC itu. Cuma dalam aspirasi yang kita terima dari masyarakat itu ya memang betul ya orang berobatnya gratis, yang sakit itu dikasih makan gratis juga gitu. Sudah selesai lah. Tapi macam mana kami yang jaga ini harus berhari-hari. Kan bebannya berat juga, maka kita tawarkan programnya UHC Plus. Plus itu maksudnya lebih ke keluarga yang menjaga. Keluarga yang menjaga dapat makan siang. Satu. Yang kedua, ternyata UHC ini kan dia didekatkan dengan program BPJS. Ternyata di BPJS itu ada beberapa obat yang itu tidak ditanggung oleh BPJS dan itu harus dibeli oleh pasiennya. Nah, plusnya itu di situ. Nanti kita masuk mana 1-2 yang tidak ditanggung di BPJS itu akan ditanggung di programnya UHC Plus itu. Makan siang dan obat-obat yang tidak ditanggung. Tapi diperlukan oleh pasien itu. Itu banyak laporan sama kita. Ini Pak Ustadz gimana?
kami ini disuruh beli obat. Awak makan siang aja nggak jelas ini kata, mau beli obat lagi katanya gratis. Dan itu memang ada regulasinya di BPJS kan, benar. tidak semua. Semua obat itu bisa diklaim BPJS. Nah gitu itu loh. kan tidak banyak. Iya, betul. Nah disitulah hadir program UHC Plus ini, Medan hadir, udah memang tidak dibebani dari sana, ada beban timbul yang baru itu akan diselesaikan oleh Kota juga. Medan. Baik, bicara pendidikan, kesehatan, nanti kita balik lagi di segmen ketiga Ustadz, kita masih berbicara beberapa hal penting lagi yang saat ini memang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Medan. Kita kembali sesaat lagi dalam program Kenal Lebih Dekat.